pelan-pelan aja deh bawanya. Soalnya kalau buru-buru terus ngerem mendadak kasihan Hartati. Ntar badannya mendadak kedorong kena gue lagi. Astagfirullahaladzim. Bikin kaget gua aja tuh motor. Hah? Gua nggak salah lihat itu. Itu kan si Sidik, anak pokoknya si Aris Sukardi. Siapa yang dia bonceng tuh? Kok kayaknya kayak anak tiri si Ojo tuh? Wah bener nih. Iya bener tuh anak tiri si Ojo tuh dibonceng sama si Sidik, anak pokoknya si Aris Sukardi. Astagfirullahaladzim, kagak nyadar apa? Ini kan bulan puasa, bulan Ramadan. Kok malah berdua-duaan begitu? Waduh. Bener-bener kagak tahu diri tuh anak, ah? Berani-berani yang menghina bulan Ramadan, ah? Dengan berduaan begitu? Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga Hartati. Hartati berboncengan sama Sidik. Astagfirullahalazim. Makasih ya Sidik, udah mau nganterin Hartati sampai rumah. Iya, nggak apa-apa, sama-sama kok Hartati. Nggak mau mampir dulu. Mampir ya? Nggak usah deh, aku langsung pulang aja soalnya udah mau maghrib. Ya udah kalau gitu, aku pamit ya. Oh, iya ya. Salam buat Mang Ojo sama buat Yuju. Iya, insya Allah nanti Hartati sampein kok. Iya, makasih ya. Ya udah aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pamit ya. Iya. Bener nih aku pamit nih. Iya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ayo kamu duduk dulu, Ibu mau ngomong. ada apa toh Bu? Sudah, ayolah duduk dulu. Bu, anu apa toh Bu? Kok kayaknya serius banget? Kamu barusan pulang sama Sidik. Iya Bu. Kenapa kamu berboncengan sama Sidik? Ibu lihat. Ya lihat toh, ya jelas aja Ibu lihat dong tadi kamu ada di teras itu kok. Iya, tapi kan tadi Hartati cuma boncengan Bu sama Sidik. Emang salahnya apa toh Bu? Salah Tati, jelas-jelas itu salah, Nduk. Iya, salahnya tuh di mananya Bu? Dengar ya, Nduk. Salahnya itu kalian berboncengan di bulan puasa. Nanti bagaimana kalau ada orang yang tidak suka, terus ngomongin yang jelek-jelek tentang kamu sama Sidik, bagaimana coba? Kenapa toh, Nduk? Kamu itu tidak berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Astagfirullahaladzim Ibu. Bu, Hartati tuh bener-bener cuma boncengan Bu sama Sidik. Nggak mesra-mesraan, nggak pegang-pegangan, nggak macem-macem Bu. Demi Allah Bu. Tadi kan Ibu juga lihat sendiri, duduknya aja tuh ada jarak. Iya, Nduk. Ibu percaya sama kamu. Tapi bagaimana nanti dengan kata orang lain? Orang yang melihat kalian tadi berboncengan. Ya, Hartati nggak tahu Bu. Itu tuh ya, dadakan, spontan Bu. Hartati nggak tahu, nggak ada maksud apa-apa. Itu yang bikin Ibu sedih, Nduk. Kamu itu melakukannya ndak eling. Ndak sadar kalau nanti itu tuh bisa jadi bahan pembicaraan orang-orang di kampung sini, Nduk. Bu, Hartati minta maaf kalau Tati udah bikin Ibu sedih. Tapi Ibu percaya kan Bu sama Hartati? Bu, beneran deh Bu, Hartati itu nggak bakalan macem-macem sama orang yang bukan muhrimnya. Lagian nih Bu, tadi menurut Tati sih wajar-wajar aja kalau Tati boncengan sama Sidik. Soalnya kan ya Tati sama Sidik udah temenan, terus tadi sama-sama jaga di taman bacaan. Terus ya Sidik mau nganterin Hartati pulang. Jadi kenapa enggak? Hartati janji deh Bu, nggak bakalan macem-macem. Ibu percaya kan sama Hartati? Iya, Nduk. Ibu percaya kamu. Ibu percaya sama anak Ibu.
Tapi janji ya, jangan diulangi lagi ya sayang. Iya Bu, Hartati janji. Aku yakin saat ini Iwan sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Tapi dia belum mau cerita. Wan, kurmanya. Ayo ambil. Pipit, pipit. Tunggu nih, bentar lagi. Wah, kayaknya enak banget nih bukaannya. Iya dong, Bi. Nih kata Ninpur, kalau buka puasa pakai setup tape ini tuh emang udah paling cocok, udah paling pas. Iya, Bu. Setuju tuh, 100 buat Timpur. Setup tape ini memang paling cocok untuk berbuka puasa. Pak Dirut sama Neng Rum bisa aja. Punya bini kayak si Pur, disia-siain sama si Engkos. Gua nggak habis pikir. Ada ngomong singkot segala. Ini jadi bete, tahu nggak? Iya. Tuh, mending dimakan aja tuh. Itunya tuh, stuk tapenya, kolang-kalingnya dimakan tuh, jangan diucuk-ucuk aja. Habis kolang-kalingnya licin. Gua gigit ke kiri, lari ke kanan. Gua gigit ke kanan, lari ke kiri. Menghindar dari gigitan. Kompong sih. Alhamdulillah, udah berbuka puasa. Ya udah Ki, silakan dipimpin doanya Ki. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waduh, sorry banget ya Lan ya. Gua duluan nih, gak ada waktu gua ngobrol-ngobrol yang kakak penting nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, lagian juga siapa yang ngajak ngobrol Pak Haji Muhyiddin sih, Beh? Gak tahu lo kali. Idih, enggak. Babe kagak ngerti deh. Ini Haji Muhyiddin yang kegeeran apa yang kita kebaperan ya? Iya, kita Babe aja kali. Lagian juga kan Babe tadi ngajak ngobrol Pak Haji Muhyiddin. Ya gue mau ngajak siapa lagi? Masa gue ngajak Joni? Mbak aja kali diajak-ajak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Badar mana, Ceng? Biasanya kan bertiga kayak tiga sarang kayak terima setir. Iya Pak Ustadz, emang kudunya bertiga. Cuman teman kita yang atuh lagi di Istana Negara, nemenin Ibu Negara. Jadi kita duet nih, mantu sama mertua. Kompak nih. Pak Ustadz ada aja ya, pakai tiga serangkai kayak cerita pertengahan begitu zaman dulu. Jadi bingung saya jadi. Kalau Pak Ngadimin bingung, Pak Ngadimin pegangan aja. Reset kejengkang. Masuk tahun nih. Ya. As-salatu sunnatat tarawih jami'a rahimakumullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru datang, Bang. Iya. Kamu lagi ngapain? Duduk-duduk aja, Bang, sekalian nungguin Abang datang. Kok kamu kelihatannya gelisah sekali tadi?
ada yang kamu pikirkan? Abang perhatiin nggak ada sesuatu yang aneh sama Iwan belakangan ini? Aneh? Apanya yang aneh? Ya, belakangan ini tuh Iwan banyak diem gitu bang. Kayak orang yang lagi ngelamun, kayak mikir apa gitu. Tari rasa sih dia punya masalah, tapi dia masih sembunyiin gitu bang. Bapak nggak pernah lihat. Kalau abang kan lihatnya hanya sekilas-sekilas aja kalau lagi ngumpul bang. Ya, mungkin aja Bapak kurang memperhatikan kali. Jadi kalau bisa sih bang, abang sempetin bicara sama Iwan dari hati ke hati gitu bang. Ya mudah-mudahan aja kalau sama abang Iwan mau terbuka cerita apa masalahnya. Kalau untuk Tari sih, Tari khawatir kalau keadaan Iwan seperti ini terus bang. Iwan nggak bisa membantu pemulihan kondisinya Pipit. Mama tenang aja, Ma. Biar saya yang bicara langsung ke Iwan. Bener ya bang ya? Tari rasa sih lebih cepat lebih baik bang. Ya, insya Allah malam ini atau paling lambat besok. Bapak akan bicara langsung, akan tanya langsung kepada Iwan, Ma. Iya, mudah-mudahan Iwan mau ya cerita sama abang ya bang. Ya. Sepi ya Rob, si Habibie nggak ngikut. Iya Ki, Ki lihat sendiri kan Habibie lagi capek. Ya yang penting kan dia udah maghrib bareng-bareng sama kita. Ya next time Ki, insya Allah Habibie bisa ikut lagi lah. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendiri aja nih? Iya, tadi pas berangkat ke masjid, Papa belum pulang. Ya udah berangkat sendiri aja. Oh gitu, ya udah kalau gitu gue di luar nih. Iya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Iya. Ayo Ki. Ya. Aku jadi penasaran juga. Kalau betul apa yang dikatakan Mama, berarti Iwan punya masalah. Aku harus tanyakan langsung kepada Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Iwan? Loh, itu Iwan. Silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wan. Tumben Papa duduk di teras. Papa dari tadi sengaja nungguin kamu, Wan. Nunggu Iwan. Maksudnya? Mama cerita sama Papa. Kelihatannya menurut Mama, Iwan ada masalah. Bahkan kau kelihatan seperti orang pendiam yang sering melamun. Mama sangat meyakini kalau kamu sedang punya masalah, Wan. Apa betul seperti itu, Wan? Sebetulnya Iwan gak pengen cerita soal masalah ini, Pak. Kalau ada masalah, sebaiknya di-sharing. Iya, Pak. Iwan tahu. Tapi Iwan pikir selain ini sifatnya pribadi, masalah ini juga terjadi karena kelalaian Iwan sendiri, Pak. Makanya Iwan nggak mau cerita. Kelalaian? Kelalaian apa? Iwan ditipu sama teman Iwan sendiri, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi. Iwan juga nggak tahu kenapa Iwan bisa sebodoh itu, terlalu percaya sama orang lain. Walaupun itu sama teman Iwan sendiri, Pak. Wan, sekarang coba kamu ceritakan secara detail, Wan. Papa ingin tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Rob. Iya Pak. Ucap salam lah, Din. Biasaan lu. Iya, Be, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tumben lo main kemari. Ya elah, Be. Sinis banget sih komennya. Ya, gue cuma nanya. Sensi amat lo. Rob. Iya, Pak. Abah pengen ngomongin yang pernah Abah sampein sama lu tuh. Ngomongin soal apa ya, Pak ya? Ya elah, masa lu lupa, Rob? Baru juga Abah sampein sama lu. Yang mana ya? Ya, maaf nih, Pak. Robi bener-bener lupa. Din, si Robi itu bukan ngurusin lo aja, masih banyak yang dipikirin. Ya elah, Be, sewot banget sama ini bulan puasa, Be.
Udah. Aki udah ya. Sekarang kira-kira apa yang Abah pengen ngomongin sama Robi? Itu loh, waktu Abah suruh lu ke rumah, terus Abah batalin tuh. Oh iya, Bah. Robi ingat sekarang. Iya bener. Ya itu soal apa ya, Pak ya? Tapi bisa kan kita ngomong berdua aja? Iya. Gue nggak bakal nguping. Lagian nggak bermutu omongan lo. Ya elah be, cuma nanya doang, bisa kagak? Nah Robi juga belum jawab tuh. Udah gue jawab, jadi si Robi nggak perlu jawab lagi. Ya elah, Babe nyamber mulu sih gua ngomong juga. Udah, nggak enak dilihat tetangga nanti. Ya udah, Aki, ayo masuk ya, Abah, silakan masuk. Bisa kan kita ngomong berdua aja? Iya bisa, Bah, bisa. Ayo deh. Jadi awal kejadian itu, Pak, teman Iwan dan seorang pengusaha dari Batam ini berencana untuk membuka dressing line. Dressing line ini adalah cabang butik milik Iwan yang akan Iwan buka di tempat lain, Pak. Ya, lalu? Lalu kemudian pengusaha ini menyetorkan uang sebesar 1,5 miliar kepada teman Iwan ini, Pak. Apa Iwan tahu soal uang itu? Sama sekali nggak tahu, Pak. Karena menurut pengusaha itu, dana itu sudah disetor sesuai dengan permintaan Iwan, Pak. Yang disampaikan melalui temannya Iwan ini, Pak. Untuk apa uang itu? Uang itu untuk akte hukum dan letter of intent dan juga untuk kebutuhan stok produksi, Pak. Kamu pernah menyampaikan hal itu di depan teman kamu dan pengusaha itu? Pernah, Pak. Karena memang niat Iwan itu sebatas pengen lihat seberapa serius pengusaha ini, Pak. Karena kan Iwan juga belum terlalu kenal kan sama pengusaha ini. Tapi kamu belum pernah mengajukan secara langsung kepada pengusaha tersebut? Belum lah, Pak. Lah, berarti kamu aman dong. Ada apa, Wan? Ya disitulah letak kelalaian Iwan, Pak. Karena berdasarkan bukti transfer itu, tercantum nama butik milik Iwan, Pak, dalam sisinya. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu sudah jelas, Wan. Kamu jadi korban penipuan, Wan. Sekarang lewat pengacara pengusaha itu, mereka mengajukan somasi ke Iwan sebagai pemilik butik dan juga teman Iwan, Pak. Jadi itu sebabnya kamu belakangan ini selalu tampak murung. Iya, Pak. Karena Iwan sedang berpikir untuk mencari jalan yang terbaik untuk masalah Iwan ini, Pak. Karena jujur saja, Iwan nggak pengen Pipit dan keluarga ini terbebani oleh masalah Iwan, Pak. Ya, Papa mengerti, Pak. Ayo, Pak, silakan masuk. Rob, gue duluan ya. Iya, Ki. Bah, ayo, Bah. Udah, sini aja dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki. Sendirian aja, Bang. Iya. Iya, Bang Robi kemana? Ada di depan lagi ngobrol sama Abah lo. Ada Abah. Iya. Katanya sih Abah lo pengen ngobrol sama si Robi doang, berduaan. Ngomongin apa, Bang? Mana gua tahu. Gua males nanya-nanya urusan orang. Paling-paling Muhyiddin nyusahin si Robi lagi. Udah, jangan ngomongin orang. Ngapain bulan puasa? Astagfirullahaladzim. Ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan sama Abah dari Rom. Rom gak mau kalau sampai Abah bikin masalah lagi sama Abi. Tut, iya Bu, kamu tolong bilangin Mbak Tina suruh bikinin minumnya untuk Abah. Baik Bu Rum. Nin, nih Rom ke depan. Apa? Abah mau naik haji untuk yang ketiga kali? Iya, intinya itu Abah pengen minta sama lu dinaikin haji ketiga kalinya lagi, gitu. Tapi kan, Bah, Abah itu udah naik haji udah 2 kali, Bah. Apa nggak cukup? Ya, tapi kan kagak ada salahnya naik haji lagi, ya kan?
Jadi gini, Bah. Ya elah, kagak haji plus-plus juga kagak apa, Rob. Yang penting haji plus aja, yang penting naik haji gua gitu. Ya, jadinya kan Abah bisa satu-satunya warga Kemudian yang naik haji 3 kali. Kagak ada yang lain, Rob. Oh, jadi gini. Enggak, Bah. Bah, Ya elah. Rum gak setuju ya, Bah. Abah tuh jangan seenaknya aja dong minta segala sesuatunya ke Bang Robi. Lu apaan sih, Rum? Datang-datang pakai gak setuju. Lu tahu nggak yang Abah omongin sama si Robi? Menurut Abah, Rum gak denger apa yang Abah omongin. Apa coba dah? Bah, udah cukup ya. Abah minta uang sama Bang Robi untuk ikut nyumbang merenovasi masjid. Dan sekarang, Abah minta uang lagi sama Bang Robi untuk bisa naik haji yang ketiga kalinya. Rum gak setuju. Ya elah, Rum. Abah tuh nggak minta macam-macam. Yang Abah minta ini kan ibadah. Buat bisa meningkati iman Abah tuh. Rum tahu, Bah. Bah Rasulullah aja naik hajinya cuma sekali seumur hidup. Dan sekarang Abah nggak mau ngikutin sunnah Rasul. Rum juga tahu kok. Maksud Abah untuk naik haji itu bukan untuk menambah keimanan Abah. Tapi Abah niatnya untuk riya, kan? Enggak ya, Bah. Abah tuh nggak pernah sadar ya. Sialan nih si Rumana. Gua sengaja ngomong di luar biar dia kagak tahu. Kagak taunya tahu juga dah. Apes banget dah gua. Sebel gua.